Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad alaihi afdhalus salam wa atammat taslim. Segala puji hanya milik Allah, zat yang pantas untuk dipuji, zat yang pantas untuk disanjung, diagungkan, disyukuri, zat yang pantas untuk ditaati. Kepadanya lah kita mohon pertolongan. Kita mulai yang pertama dengan meminta pertolongan kepada Allah, karena dialah yang mampu untuk menjadikan urusan kita menjadi mudah. Tidak bisa lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupan kita. Maka jangan pernah lupa untuk meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tak lupa kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau dan sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada malam yang berbahagia ini kita kembali untuk melanjutkan kajian kita secara rutin. Kita laksanakan di setiap bulan minggu kedua, membahas kitab Masail Jahiliyah, masalah-masalah jahiliyah yang masih ada di tubuh umat Islam, yang masih dirasakan, yang masih dilihat di kalangan umat Islam. Hampir semua masalah yang disebutkan oleh penulis ini, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau lahir tahun 1115, wafat tahun 1206 Hijriah. Sudah berapa tahun? 1206. Sekarang kita sudah 1437. 30 berapa? 42 ya? Kuat saya kok 30 sih? 42. Sudah berapa tahun sekarang? Alhamdulillah, buku beliau ini menjadi kaidah-kaidah dasar untuk memahami Islam. Mana yang bagian Islam, mana yang bukan bagian dari Islam. Mana yang masih merupakan praktek jahiliyah dan mana yang merupakan praktek syariat Islam. Ini wajah kita jadi bercahaya nih gara-gara lampu ini. Ya, antum walaupun kelihatan muka gelap, pakai lampu ini jadi bercahaya. Buku yang kita bahas ini adalah merupakan
poin-poin kaidah-kaidah besar yang berkaitan dengan Islam dan bukan Islam. Jadi beliau menyebutkan sekitar semuanya 70-an. Ada yang terakhir, mohon maaf betul bulan 95 poin. 95 poin yang menjadi tanda mana bagian dari Islam dan mana bukan bagian dari Islam. Dan semua ini berkaitan dengan masalah akidah. Semuanya berkaitan dengan masalah akidah. Dan poin yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini tidak kalah menarik, yaitu apakah kekayaan yang diperoleh oleh manusia merupakan tanda kalau Allah cinta kepada orang itu? Apakah merupakan simbol atau isyarat bahwa Allah cinta dengan orang itu atau tidak? Siapa yang tidak pengen mendapatkan cinta dari Allah? Siapa yang tidak ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Jika seseorang dicintai oleh Allah, sang penguasa, penguasa jagat raya dunia dan akhirat, mencintai seseorang, maka ini merupakan anugerah yang sangat besar. Ini merupakan suatu kelebihan yang sudah tidak bisa lagi kita ungkapkan dengan kata-kata. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai seseorang, dia panggil malaikat Jibril. Jibril, inni uhibbu fulanan fa'ahibbah. Jibril, saya cinta dengan orang ini, maka kamu harus cintai dia. Ini perintah dari Allah, cintai dia. Maka Jibril pergi ke para malaikat yang ada di langit sana. Mereka semua di langit sana. Yunadi ahlas sama, dia panggil para penduduk langit. Siapa mereka? Malaikat. Penduduk langit, ada manusia di sana? Gak ada. Malaikat. Malaikat Jibril memanggil para malaikat di sana dan mengatakan, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbu. Wahai para malaikat, sesungguhnya Allah cinta dengan orang ini, maka cintailah kalian dengan orang ini. Masya Allah. Bagaimana kalau kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kira-kira apa yang harus kita lakukan supaya dicintai oleh Allah? Kita harus menjadi wali-wali Allah di muka bumi ini. Siapa mereka wali-wali Allah? Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah di muka bumi ini adalah mereka yang sama sekali tidak pernah bersedih atas musibah yang menimpa mereka, atas ujian yang menimpa mereka, atas cobaan yang menimpa mereka. Tidak bersedih yang membuat mereka menjadi berputus asa,
tidak bersedih yang membuat mereka suudzon kepada Allah, tidak bersedih yang kemudian mereka ingkar dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang ujian itu berat. Kalau sudah diuji, tidak banyak orang yang bisa lulus dari ujian. Tidak banyak orang yang bisa menghadapi ujian. Berapa banyak orang yang ketika anaknya meninggal, mungkin anak baru pertama atau anak kedua yang disayang-sayang, lama sedihnya, bertahun-tahun masih ingat dan bersedih terus, seakan-akan belum terima, belum puas kalau ini adalah titipan dari Allah, dan Allah ambil sesuka hatinya, sesuka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehendaknya dia diambil, ya sudah. Ciri yang pertama, tidak pernah bersedih yang berlebihan. Bersedih yang berlebihan. Bersedih boleh, tapi berlebihan yang tidak boleh. Yang seakan-akan tidak terima dengan takdir Allah. Pokoknya sakit hatinya gak hilang-hilang. Itulah. Maka kalau seandainya dia wali Allah, dia tidak pernah bersedih yang berlebihan. La khaufun alaihim, mereka juga tidak takut dengan masa depan. Tidak takut dengan masa depan. Besok mau makan apa, nggak takut dia, khawatir dia, gelisah, takut. Sudah berikhtiar, tapi dia dihantui oleh rasa ketakutan, rasa kekhawatiran. Gimana ya kalau tidak lulus? Gimana ya kalau tidak untung? Gimana ya kalau tidak sukses? Gimana ya kalau tidak menang? Takut dengan peristiwa akan datang. Sudah dagang, ya, sudah bisnis, sudah kerja, tapi takut kalau nanti dia bangkrut, takut kalau nanti dia rugi, takut kalau nanti dia kalah, takut kalau tidak menang, takut kalau tidak lulus. Ini yang disebut dengan pesimis. Pesimis itu syirik. Pesimis itu apa? Syirik. Takut susah, takut sengsara, takut tidak lolos, takut tidak untung. Itu perbuatan syirik, tidak boleh. Kalau kita sudah ikhtiar, kalau kita sudah berusaha, tawakal kepada Allah. Hati kita itu langsung gantungkan kepada Allah, gak usah mikir. Yang penting sudah ikhtiar, yang penting sudah dagang, yang penting sudah kerja, yang penting sudah usaha. Urusan hasil itu bukan urusanmu. Yang penting kita usaha. Mereka tidak takut dengan urusan masa depan karena Allah jamin. Nah, ini wali-wali Allah. Banyak di antara kita yang masih seperti itu. Dihantui rasa takut. Takut sekali kalau bangkrut. Takut dia kalau rugi. Hati-hati. Biasanya kita kalau dagang, kalau bisnisan, gimana kalau anak bangkrut, gimana kalau anak rugi? Yang penting Anda sudah berikhtiar semampunya. Kalau Allah tentukan Anda untung, kalau Anda rugi, ya rugi. Tapi tentu kita bukan spekulasi, kita sudah tahu nih ini usaha untung. Ya. Gak usah terlalu takut, gak usah terlalu khawatir. Ini bisa syirik. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah, at-tiyaratu syirik. Pesimis itu syirik.
Orang-orang jahiliyah itu dulu suka pesimis. Bahkan mau melangkah pun, mau berusaha pun tidak jadi kalau seandainya tidak pakai undian. Jadi kayak seperti ditulis ya, pergi ya. Atau kalau dulu di zaman jahiliyah mereka itu pakai terbangkan burung. Mohon maaf anak-anak itu tolong ditenangkan dulu. Orang-orang jahiliyah dulu, mereka kalau mau misalnya mau safar, mau melakukan sesuatu, mereka terbangkan burung. Kalau terbang ke kanan, safar. Kalau terbang ke kiri, tidak boleh safar. Kenapa? Kalau safar, dalam keyakinan mereka bisa celaka. Kalau terbangnya lurus, ulangi. Pokoknya harus kanan atau kiri. Itu kebiasaan orang jahiliyah. Sama juga sekarang kalau misalnya Anda undi ya, ada kertas ya. Ada kertas, Anda tulis safar, tidak safar, ulangi. Anda kocok tas, buka. Oh, safar. Baru Anda safar. Goyang lagi, tas, buka, tidak safar. Ini juga merupakan praktek jahiliyah. Syirik gak boleh. Kalau Anda mau berusaha, mau berjalan, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Keluar rumah. Hidup Anda sudah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda baca doa ini, kata Rasulullah, dalam hadis itu setan bilang, bagaimana engkau bisa mengganggu dan merusak orang ini? Dia sudah dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Gak bisa Anda ganggu. Gak ada yang namanya hidup sial gara-gara benda. Masa sama kertas sepotong kita bisa gagal atau tidak? Masa sama burung kita gantungkan nasib kita? Tidak boleh. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sifat yang kedua, wali-wali Allah, yaitu apa? Orang yang tidak takut dengan urusan masa depan, karena dia sudah gantungkan hidupnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala setelah ikhtiar. Tiga, yaitu alladzina amanu, yang senantiasa beriman kepada Allah. Wa kanu yattaqun, dan senantiasa bertakwa kepada Allah. Itulah wali, dan mereka yang akan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang senantiasa beriman kepada Allah. Iman itu kan ucapan dengan lisan, diyakini dengan hati, dipraktekkan dengan perbuatan. Itu iman. Harus tiga ini ada dalam amal. Ucapan dengan lisan, amal yakin dengan hati, dibuktikan dengan perbuatan. Itulah iman. Bertambah dengan ketaatan, berkurang karena maksiat. Maka siapa yang tidak pengen kalau dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Sang penguasa mencintai kita. Di dalam hadis Rasulullah sebutkan dalam hadis qudsi, man 'adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa yang mengganggu wali-waliku, maka saya umumkan perang dengan orang itu. Saya umumkan perang dengan orang itu. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bima aftaratuhu alayhi bi syai'in ahabbu aw uhibbu. Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Apabila hamba itu senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang wajib yang aku perintahkan, dan senantiasa menjaga yang aku sunnahkan, yang aku anjurkan, itulah wali. Wali Allah subhanahu wa ta'ala seperti ini.
mendekatkan diri kepada Allah dengan semua yang diwajibkan, menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa menjaga yang sunnah. Itu baru wali. Jadi wali bukan orang yang terbang di atas air, itu wali, itu setan itu. Memang betul itu wali, tapi wali setan. Gak ada terbang-terbang yang namanya wali. Nabi Muhammad saja tidak pernah terbang. Yang bisa terbang itu cuma malaikat. Namanya manusia tidak ada terbang-terbang. Ya. Atau namanya wali, dia bisa kebal ketika dipotong, ketika ditebas dengan parang, dipanah dengan panah misalnya, tidak tembus, tidak terkena. Itu bukan wali, itu wali setan. Nabi Muhammad berperang, dilempar dengan batu ketika perang Uhud, giginya patah. Ya. Banyak sahabat yang gugur di medan perang. Hamzah, pamannya Rasulullah SAW, gugur di medan perang Uhud. Tidak pakai ilmu kebal, pakai keahlian. Kalau Anda pakai ilmu kebal, kapan nanti mati syahidnya? Ya, tidak mati syahid. Orang berjihad itu memang mau dapat mati syahid. Anda pakai ilmu kebal, kapan mati syahid? Itu panako namanya. Iya. Kalau Anda berani, jangan pakai ilmu-ilmu gitu. Nggak usah pakai ilmu hitam, bisa menghilang. Itu setan berarti. Nggak ada lagi yang bisa menghilang kecuali setan. Sahabat-sahabat yang hebat-hebat itu nggak ada ilmu-ilmu kayak gitu. Ya, mereka manusia yang diridhoi, mereka manusia yang dicintai oleh Allah, mereka manusia yang dijamin masuk surga. Nggak ada ilmu-ilmu kayak gitu. Kalau kita mau ingin dicintai, diridhoi oleh Allah, ikuti jalan mereka. Allah bilang, as-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Orang-orang yang terdahulu, sahabat Ansor, Muhajirin, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka yang mengikuti mereka. Orang-orang yang mau dapat ridho, yang mau dicintai Allah, ikuti jalan para sahabat. Ya. Allah ridho dengan orang-orang yang mengikuti. Maka siapa yang tidak pengen dicintai, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Tapi ada aturannya. Nah, maka di sini kita akan bahas pada malam hari ini. Apakah orang kaya itu tanda Allah cinta? Tergantung. Tapi hukum asalnya orang kaya itu bukan patokan Allah cinta. Kalau dia kaya langsung Allah cintai, kalau dia kaya langsung Allah ridhoi, itu bukan patokan, bukan tolak ukur. Nabi Muhammad SAW ketika menghadapi orang-orang kafir musyrikin, dan orang-orang kafir musyrikin ini mereka lebih unggul dari sisi apa? Jumlahnya banyak. Tokoh-tokoh agama atau tokoh-tokoh pemuka-pemukanya, pembesar-pembesarnya adalah orang musyrikin, orang kafir. Kemudian mereka kuat, kekuatan ada pada mereka. Kemudian mereka kaya-kaya. Maka Allah menghibur Nabi Muhammad. Allah hibur Nabi Muhammad SAW. Memang seperti itu, wahai Muhammad. Pengikut para nabi itu adalah orang-orang kecil. Pengikut para nabi itu orang-orang kecil. Orang-orang fakir, orang-orang miskin. Seperti itu.
Raja Hirakl. Raja Hirakl yang mana Nabi Muhammad SAW utus kepadanya seorang sahabat Abu Sufyan. Diutuslah ke sana untuk menghadapi atau untuk mendakwakan Islam kepada Raja Hirakl, Raja Romawi. Sampai di sana, Hirakl bertanya kepada Abu Sufyan, apakah pengikut orang ini adalah orang-orang rendah, orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang kecil, ataukah orang-orang besar, orang-orang kaya, orang-orang terhormat? Maka Abu Sufyan menjawab, oh, dia diikuti oleh para orang-orang kecil, orang fakir, orang miskin. Maka Hirakl, Raja Romawi ini bilang, oh, itu dia Nabi. Itu Nabi. Nah, rajanya udah tahu. Rajanya tahu bahwa itu Nabi. Demikian juga ketika para sahabat hijrah kemana? Habasyah, bertemu dengan Raja Najasyi. Raja Najasyi tanya kepada Ja'far ibnu Abi Thalib, sepupu Rasulullah. Ja'far ibnu Abi Thalib ditanya oleh Raja Najasyi. Di antara pertanyaannya adalah, apakah yang ikut beliau nih Muhammad orang kecil atau orang besar? Orang kaya atau orang kecil? Orang miskin? Kata dia, yang ikut Muhammad ini adalah orang-orang kecil, orang-orang miskin. Maka kata Najasyi, itulah Nabi. Kata dia, tidak ada Nabi yang diutus melainkan dia akan diikuti oleh orang-orang kecil. Kebanyakan pengikutnya orang-orang kecil. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menghibur Nabi Muhammad. Muhammad, dulu Nabi Nuh ketika diutus kepada manusia-manusia di zamannya, mereka mengatakan, terkhusus para pembesar orang-orang kaya mengatakan begini, anu'minu laka wattaba'akal ardalun, apakah kami akan beriman kepada kamu padahal pengikut kami itu orang-orang kecil, orang-orang rendahan? Wa ma naraka taba'aka illa alladziina hum aradiluna badi'ur ra'i. Kata mereka, kami melihat pengikut engkau itu orang-orang kecil, orang-orang rendah, orang miskin. Katanya mereka, pengikutnya Nabi Nuh itu otaknya rendah, bukan orang-orang pintar, bukan orang-orang cerdas, katanya. Ini sudah terjadi di zaman dulu. Muhammad, gak usah khawatir. Inilah nanti yang kamu hadapi juga demikian. Demikian juga kaumnya Nabi Saleh mengatakan kepada Nabi Muhammad, wa qala lil ladzina istud'ifu liman amana minhum ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbih. Orang-orang kaya dari kaumnya Nabi Saleh mengatakan, ya, mereka mengatakan bahwasanya, tahukah kalian bahwa Nabi Saleh itu diutus oleh Tuhannya Allah? Qalu inna bima ursila bihi mu'minun. Maka kaumnya yang kecil-kecil ini, yang miskin-miskin ini, yang rendah-rendahnya menurut mereka ini, mereka bilang kami beriman terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Saleh. Qala alladziina istakbaru inna billadzi amantum bihi kafirun. Adapun kami yang orang-orang kaya ini bilang, kami tidak akan beriman apa yang kalian imani. Begitu memang. Maka Allah sebutkan tentang Nabi Muhammad di dalam surat Al-Qasas ayat 34 sampai ayat 39.
wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna bima ursilun. Kata Allah, tidaklah wahai Muhammad, tidaklah dulu kami utus kepada kaum-kaum terdahulu seorang nabi, melainkan akan berkata kepada nabinya, orang-orang kaya, orang-orang besar yang banyak harta, mereka bilang kami kafir terhadap apa yang kalian imani. Kami kafir terhadap apa yang dibawa oleh Nabi. Ini ucapan orang-orang terdahulu, orang-orang kaya kepada para nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Maka wahai Muhammad, kamu juga akan seperti itu. Mereka mengatakan, wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa aulada wa ma nahnu bimu'adzabin. Orang-orang kaya itu bilang, lihat nih, kami ini banyak harta, banyak keturunan, banyak anak. Lihat nih, kami banyak harta, kami banyak anak, kami loh yang hebat. Lihat buktinya, kami tidak diadab. Itu kata mereka. Kalau memang kami ini salah, kalau kami ini mungkin sesat, kami pasti diadab. Itu bahasanya. Lihat nih, buktinya kami tidak diadab. Maka Allah jawab, qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadi. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Katakan Muhammad, sesungguhnya Tuhanku, inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha. Allah itu punya tugas, Tuhanku punya tugas untuk membagi-bagikan rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki, mau beriman bahkan yang kafir, mau yang taat bahkan yang ahli maksiat. Allah kasih. Tapi kebanyakan orang tidak tahu. Kebanyakan orang tidak tahu. Kebanyakan orang tidak faham. Kebanyakan orang tidak beriman. Kebanyakan orang tidak bersyukur. Itu kata Allah. Jadi di muka bumi ini orang yang tidak tahu terhadap agama itu lebih banyak daripada yang tahu. Orang yang banyak yang jahil terhadap agama ini lebih banyak daripada orang yang berilmu. Sedikit yang tahu agama, sedikit yang faham agama. Kalau mau dihitung yang bersyukur sama yang tidak bersyukur lebih banyak. Allah bilang wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit di antara hambaku yang bersyukur. Berarti yang tidak bersyukur banyak. Walakinna aktsarahum la yu'minun, kebanyakan hambaku tidak beriman, atau kebanyakan manusia tidak beriman, tidak percaya. Itu realita. Lebih banyak yang maksiat, lebih banyak yang fasik. Wa aktsaruhumul fasiqun, kebanyakan manusia fasik. Fasik itu keluar dari jalan ketaatan, berbuat maksiat. Jadi Allah mengatakan kepada mereka bahwasanya ketika mereka mengatakan, nih lihat nih, kami banyak harta, banyak anak, tapi tidak diadab. Kalau memang kami ini salah, kalau memang kami ini tersesat, diancam, dihukum, maka pasti sudah akan diadab. Padahal mereka tidak tahu bahwa apa yang mereka dapatkan itu sebenarnya istidraj,
itu adalah uluran dari Allah. Allah kasih dulu, kasih bebas. Karena memang Allah bagi. Mau ente kaya, mau ente susah, pokoknya semua itu Allah kasih. Dia beriman, tidak beriman, taat, tidak taat, Allah kasih. Bagi semuanya. Jangankan manusia, hewan Allah kasih. Ya. Semua makhluk ciptaan Allah, Allah kasih rezekinya. Allah bilang dalam ayat lain, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk di muka bumi yang melata ini kecuali sudah ada rizkinya. Sudah ada rizkinya. Jadi tidak ada yang tersisa. Jadi bukan alasan, oh saya kaya berarti saya disukai dong. Tetangga kita orang kafir kaya, Cina sembah patung, ya, benda mati disembah tapi kaya. Gak usah cemburu dan gak usah bersedih, ya, gak usah bersedih. Itu sebenarnya kata, kalau saya bahasakan biasa saya bilang dodeso. Itu dodeso. Allah sedang pasang jeratannya. Dia sudah dimasukkan ke dalam jeratan tapi dia belum sadar. Makanya Allah bilang walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Mereka tidak tahu kalau mereka sudah dijerat di dalam jeratan. So masuk, tinggal tunggu waktunya. Cuman Allah kasih, biarkan dulu, panjangkan umurnya, kasih banyak hartanya. Itu dodeso dari Allah. Jadi ingat sekali lagi, ini bukan modal, ini bukan apa ya, bukan sebuah keistimewaan. Orang kaya itu bukan keistimewaan. Lalu Anda mengatakan, "Nih saya tidak dihukum, saya tidak diadab." Sampai Indonesia pernah dikomentari oleh orang-orang liberal nih. Orang-orang liberal bilang, tuh lihat orang-orang Eropa yang tidak pegang agama pun mereka sukses. Kecanggihan teknologi mereka lebih hebat. Dari dunia teknologi mereka lebih canggih. Mereka lebih kaya. Kita Indonesia ini, ya, nggak kaya-kaya. Karena pikirannya adalah agama terus. Pikiran kita ini terlalu klasik katanya. Tidak mau maju. Nah, itu hati-hati. Kalau pikiran seperti ini dibiarkan, wah, kita akan tamak dengan dunia, cinta dunia, tinggalkan agama. Iya kan, yang penting kita kaya, yang penting kita maju. Jahil dengan agama, mau buat syirik, kufur, tidak ibadah pun tidak peduli. Maksiat merajalela, dibiarin aja. Ya, Allah kasih rizki. Ingat sekali lagi, Allah buka rizki, semua makan, bahkan dikayakan. Orang-orang kafir tidak beriman lebih kaya dari kita. Ingat, itu adalah istidraj, penguluran dari Allah. Sekaligus itu sebagai ujian dari Allah bagi orang beriman. Makanya Allah bilang di dalam surat Ali Imran, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalilun wa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Jangan pernah kau tertipu dengan kehebatan, kemajuan, kecanggihan orang-orang kafir. Sesungguhnya apa yang mereka miliki itu nikmat sesaat, sedikit, dan tempat mereka kembali neraka jahanam. Ini tempat yang paling buruk. Tempat kembali yang paling buruk. Maka jangan tertipu. Nabi bilang dalam hadis, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda 'ala ma'asih fa innama huwa istidrajun." Kalau engkau lihat ada orang yang Allah limpahkan rezekinya padahal dia
rajin maksiat, jangan bilang atau jangan katakan bahwa dia dicintai Allah, dia diakui agamanya, dia masih tetap dibiarkan. Lihat tuh, ini berarti tanda Allah cinta. Ingat, itu adalah istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan berikan kepada mereka dalam keadaan mereka tidak tahu bahwa mereka sudah masuk dalam jeratan. Itu istidraj. Sekali lagi, orang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah ingkari perkataan orang-orang kafir musyrikin yang mengatakan wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa. Wahai orang kafir, harta kalian, keturunan kalian itu tidak membuat kalian dekat kepada kami. Harta kalian, turunan kalian itu tidak jadi jaminan untuk membuat kalian dekat dengan kami. Bukan tanda kami mencintai kalian. Bukan harta yang membuat kalian dekat. Nih, ayat ini Allah jawab langsung. Bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, percayai ayat ini. Lantas siapakah yang sebenarnya dicintai oleh Allah? Illa man amana wa amila shalihan. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Dengan hartanya dia banyak beramal. Baru dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya itu. Di mana ada donasi kebaikan, buka pesantren, bikin masjid, donasi, bagikan harta. Gak perlu diminta ke kita pun kita tahu, oh mereka butuh, kasih. Yang penting untuk jalan kebaikan. Jadi bukan harta, kata Allah, harta kalian bukan jaminan kami cinta, atau harta kalian bukan jaminan kalian dekat dengan kami. Wa ma amwalukum wa auladukum billati tuqarribukum indana zulfa. Tidak membuat harta kalian dekat dengan kami, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Fa ulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima 'amilu wa hum fil ghurufati aminun. Mereka itulah yang kami berikan kepada mereka surga yang mendapatkan ruangan-ruangan di dalam surga. Ghuraf. Mereka punya ruangan-ruangan dalam surga. Ruangan-ruangan di dalam surga itu disebutkan dalam hadis, turo butunuha min zuhuriha. Dari dalam bisa lihat keluar, dari luar bisa ke dalam. Bagi pemiliknya, kalau orang lain tidak bisa lihat, ya. Pemiliknya itu bisa lihat dari dalam, tembus lihat keluar, dan dari luar dia bisa lihat ke dalam. Bagi pemiliknya. Jadi dia mau bersenang-senang di dalam surga itu, di dalam ruangannya dia tidak ada yang lihat, cuma dia saja. Itulah surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Disediakan bagi siapa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah bilang di dalam surga itu gedungnya atau ruangan-ruangannya bisa dilihat dari luar tembus ke dalam, dari dalam bisa tembus keluar. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, disediakan buat siapa? Kata Rasulullah SAW, liman thayyabal kalam, yang bisa membaguskan ucapannya. Ucapannya baik, ucapannya benar, ngajak kepada kebaikan, nasihat, bukan gunjing, gibah, fitnah, baku serang, ya, mencaci, bukan. Ucapannya baik, itulah yang bisa masuk surga. Waliman at'ama ta'am, dan yang kedua bagi mereka yang suka membagi makan, diberi makan orang fakir, dibantu orang susah. Nah, itu tuh. Ya. Waman soman nahar, dan yang suka puasa. Yang suka puasa, bukan puasa wajib, puasa sunnah. Kalau wajib itu sudah orang beriman. Puasa sunnah dijaga, Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid 3 hari setiap bulan Hijriah, 13, 14, 15, atau mungkin dia puasa Nabi Daud, sehari ini puasa, besok enggak, besok puasa lagi, besok enggak, besok. Itu puasa yang paling utama kalau puasa sunnah. Kemudian yang keempat yaitu waman qamal laili wan nasu niyam, yang malam hari dia qiyamul lail ketika orang sedang tidur terlelap. Nah, itu
calon-calon penghuni surga yang disediakan gedungnya, ruangannya bisa tembus pandang dari luar dan dari dalam tembus pandang keluar. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang bisa saya sampaikan lebih dan kurangnya mohon maaf. Nanti insya Allah setelah sholat isya kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Silakan sambil menunggu yang mau bertanya, sambil saya bacakan pertanyaan yang pertama, kedua, dan ketiga. Pertanyaan yang pertama, Ustadz, bagaimana hukumnya menerima pemberian atau hadiah dari orang yang kaya dengan hasil riba atau dari hasil riba? Boleh diterima kalau berupa uang, tapi bukan untuk dimakan. Memanfaatkan uang riba itu membuat atau membangun fasilitas umum, WC umum, jalan umum, pokoknya bukan untuk dimakan pribadi. Kalau hadiahnya berupa uang, namun kalau hadiahnya berupa makanan, berupa bingkisan, jangan diambil, jangan diterima, karena itu adalah harta riba, hukumnya haram. Tidak ada tawar-menawar, riba haram. Mau yang mendapatkan ribanya atau kita diberi hadiah, tetap haram. Gak ada sama sekali dispensasi, Ustaz. Gak ada. Karena riba adalah sesuatu yang haram, dan yang haram itu terancam dengan neraka. Menolaknya Ustaz, bilang saja maaf, saya tidak terima hadiah dari hasil riba. Karena kalau nggak kayak gitu dia nggak akan paham kenapa ya kok nggak terima. Bilang saja bahwa ini adalah hasil riba, jadi saya tidak menerimanya. Riba haram, nggak ada tawar-menawar. Pertanyaan selanjutnya, saya mendengar, Assalamualaikum Ustaz, saya mendengar bahwa orang yang masuk surga tanpa hisab adalah orang yang tidak meminta diruqyah. Ya, diantara yang masuk surga tanpa hisab dan adab adalah yang tidak meminta untuk diruqyah. Bagaimana jika kita mendatangi orang yang pintar meruqyah untuk meruqyah kita? Apakah kita tidak termasuk orang yang masuk surga? Apakah kita tidak termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab?
seperti kemarin baru dilakukan di masjid ini. Masuk tidak kita bagian dari orang yang meminta diruqyah? Sebenarnya ruqyah itu doa. Ruqyah itu adalah apa? Doa. Dan doanya adalah dari ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Jika kemudian dibacakan doa itu atau ya ayat atau atau hadis, lalu kemudian ada orang yang kontak gitu ya, terkena jin. Jadi bukan ruqyah yang membuat orang kena jin, tapi memang dia sudah ada jin, ya, sudah diganggu jin. Ketika dengar ayat atau hadis dia kena. Kemarin siapa di sini yang terkena? Nggak ada ya? Aman? Aman? Ada? Siapa yang diganggu? Sebenarnya bukan dalam majelis ruqyah pun orang bisa terkena jin atau bisa diganggu atau jinnya kontak ketika misalnya dalam ceramah kayak gini menjelaskan ayat tentang tauhid, tentang ini, itu bisa jinnya beraksi, jinnya terganggu. Maka pada saat itu langsung diruqyah. Jadi sebenarnya materinya itu kan kemarin masalah apa? Tauhid dulu kan. Penyampaiannya apa kemarin? Ya, disampaikan bagaimana kita menuhankan Allah, ibadah kepada Allah, semuanya kita bergantung kepada Allah. Lalu kemudian misalnya ada yang tidak kuat, lalu kemudian dia diganggu oleh syaitan, oleh jin, maka pada saat itu sudah langsung bisa diruqyah. Bisa langsung diruqyah. Sehingga dari sini mudah-mudahan tidak termasuk bagian dari orang yang meminta diruqyah. Tidak termasuk bagian dari orang yang meminta diruqyah. Kalau orang yang meminta diruqyah itu adalah misalnya dia datang dengan niat langsung, misalnya pengen berobat, dia tahu sedang diganggu jin, lalu dia niat untuk diruqyah, dan dia datang meminta dari orang yang biasa meruqyah, bukan pintar meruqyah ya, tapi orang yang biasa meruqyah. Jadi tidak ada yang pintar ruqyah ya. Sebenarnya ruqyah itu kan cuma bacaan Al-Quran, ayat-ayat atau zikir-zikir hadis Nabi SAW. Itu saja sebenarnya doa. Tergantung orang yang meruqyah dan diruqyah. Yang meruqyah dan diruqyah semuanya tidak lepas dia harus minta pertolongan kepada Allah. Yang meruqyah pun tidak dibilang dia hebat misalnya, bukan, itu pertolongan dari Allah. Makanya dari awal sudah ditanamkan, saya misalnya sebagai peruqyah tidak mengatakan saya pintar meruqyah atau saya hebat meruqyah, enggak. Kita semua minta berdoa kepada Allah supaya disembuhkan. Demikian juga yang diruqyah. Ya, mudah-mudahan ya, insya Allah ini tidak termasuk bagian dari meminta diruqyah. Karena memang ini seperti kayak bagaimana menguji diri kita ini ada jin atau tidak ketika dibacakan ayat-ayat yang biasa dipakai untuk meruqyah. Biasanya ada orang yang ketika sudah diganggu jin, ketika dibacakan ayat-ayat yang memang biasa untuk mengusir jin yang dipakai oleh para ulama-ulama kita untuk meruqyah, nah ketika dibacakan itu bisa terganggu. Jadi memang dia niatnya adalah dia cek ini ada jin atau tidak ya. Dan biasanya orang-orang yang terkena gangguan ini kalau dia pakai jimat, percaya ilmu hitam, ilmu gelap,
Nah, kayak gitu-gitu. Atau memang jinnya adalah jin dari turunannya, dari nasabnya di atas pakai jin, akhirnya dia turun ke anak dan cucunya. Ya. Wallahu alam, ini mudah-mudahan tidak termasuk. Masih ada lagi ya sini. Apa yang dimaksud dengan fikih dan usul fikih? Fikih itu adalah pembahasan tentang masalah hukum dalam agama. Hukum dalam agama yang dijelaskan dengan dalil. Itu adalah fikih. Misalnya kita bahas tentang hukum puasa Senin Kamis, hukum tentang puasa di hari Jumat, puasa sunnah maksudnya, hukum tentang puasa di hari Sabtu misalnya. Itu adalah masalah fikih. Hukum misalnya sholat sunnah ketika matahari sedang di atas kepala kita. Hukum sholat setelah sholat subuh, hukum sholat sunnah setelah sholat subuh, hukum sholat setelah sholat asar. Nah, itulah masalah fikih. Ya, masalah fikih. Itulah fikih. Fikih itu adalah permasalahan-permasalahan agama yang berkaitan dengan hukum ibadah. Itu adalah fikih. Usul fikih adalah ilmu yang mempelajari tentang dalil. Tentang apa? Dalil yang menjelaskan tentang masalah fikih tadi. Nah, itu yang disebut dengan apa? Usul fikih. Jadi dalil yang kita bahas yang disimpulkan dari ayat Quran atau hadis, itulah dalil. Misalnya menyentuh atau masalah yang tadi sudah kita sebutkan tuh. Puasa di hari Sabtu atau puasa di hari Jumat. Ya. Berdasarkan dalil hadis bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang puasa di hari Jumat, memulai puasa di hari Jumat, itu hadisnya. Maka keluarlah hukum bahwa sholat di hari Jumat itu, puasa di hari Jumat itu tidak boleh. Itu adalah usul fikih, itu adalah dalilnya. Yang diterapkan kepada orang yang mau puasa di hari Jumat tidak boleh karena ada larangan. Jadi bicara tentang dalil inilah yang disebut dengan usul fikih. Demikian juga hukum sholat setelah sholat subuh dan sholat asar atau ketika matahari di atas. Mana dalilnya? Ya, Rasulullah melarang. Rasulullah mengatakan tidak boleh sholat setelah subuh, tidak boleh sholat setelah asar. Nah, itulah dalilnya. Jadi kita bahas dalilnya, itu usul fikih. Kalau kita bahas masalahnya, nih, misalnya langsung tiba-tiba anak mau sholat setelah subuh. Antum masuk masjid langsung sholat. Setelah sholat subuh, antum sholat lagi. Nah, itu masalah fikih. Dalilnya mana? Boleh atau tidak? Nah, itu pakai dalil. Itulah yang disebut dengan usul fikih. Tentang halal dan haram, mubah dan makruh, itu masalah dibahas di dalam usul fikih. Siapa yang boleh sholat? Laki yang sudah balik, anak kecil yang masih belum sampai balik, ini boleh tidak misalnya berpuasa, dia boleh tidak sholat, wajib tidak 5 waktu. Itulah yang disebut dengan
usul fikih. Masalahnya adalah fikih. Ketika masalahnya itu adalah fikih, dan ketika kita cari dalilnya itu disebut dengan usul fikih. Nanti kalau belajar biasanya di pesantren baru akan bahas ini ya. Sebenarnya di masyarakat juga penting ini ilmu ini, usul fikih. Kita harus tahu halal haram. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Ustadz, saya ingin bagaimana kalau ada apa ini, bayi baru lahir, apakah betul kalau janinnya kalau ada apa ini? Mungkin bayi baru lahir meninggal, apakah betul jaminan surga? Gitu mungkin ya. Ibu-ibu yang nanya. Iya begitu Bu. Oh iya. Apakah betul bayi yang baru lahir meninggal, apakah jaminannya surga? Nah, bahwa bayi yang baru lahir, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, justru bukan cuman bayi yang baru lahir, anak usia belum balik, pokoknya anak kecil belum balik. Siapa yang punya anak 1 atau 2 meninggal, itu jadi pemberi syafaat untuk orang tuanya, karena mereka sudah di surga, mereka yang akan keluarkan. Kalau seandainya orang tuanya di neraka, anaknya yang jadi, atau anaknya inilah yang jadi penghalang. Kalau mau dibawa ke neraka, ditahan sama mereka, jadi tamengnya, jadi tabirnya. Mereka dijamin masuk surga karena memang tidak ada dosa bagi mereka yang belum balik. Ini setiap anak kecil. Dan barang siapa yang 2 anaknya sudah mendahului mereka, meninggal duluan, itu jadi jaminan mereka akan dihalangi, tidak masuk neraka, ditahan. Ini orang tua saya. Jadi jangan bersedih kalau anak kecil sudah meninggal duluan. Itu akan menjadi tabungan buat orang tuanya. Buat tabungan buat orang tuanya. Dan mereka sudah dijamin masuk surga. Disebutkan dalam hadis, anak-anak kecil yang lahir meninggal itu nanti jadi pelayan-pelayan surga. Atau bukan pelayan, hiasan-hiasan surga. Anak kecil. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh banyak para ulama, termasuk Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik, Pak Ustadz mau tanya, gambaran sukses yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu seperti apa ya? Karena raga masih ingin berjuang demi membahagiakan keluarga, tapi hati selalu berbisik, ngapain kerja kejar dunia, akhirnya jadi bingung sendiri. Saya harus bagaimana ya Pak Ustadz? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan tentang seharusnya bagaimana kita hidup di dunia ini. Allah mengatakan dalam surat Al-Qasas
Allah mengatakan wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah bekalmu untuk menuju akhirat dan jangan lupa duniamu. Jangan lupa apa? Dunia. Akhirat lebih dulu, tapi jangan lupa dunia. Tadi ceramah bukan berarti kita tidak boleh kaya. Boleh, silakan kaya. Tapi kaya yang beriman, kaya yang banyak bersyukur, kaya yang banyak beramal. Nah, itu yang dicari. Silakan Anda cari harta, caranya halal, gak boleh yang haram. Jalannya diridhai Allah, silakan, tapi jangan lalai dari beribadah kepada Allah. Terutama hartamu itu niatkan, nanti kalau sudah kaya, saya akan berbuat ini dan ini, saya akan bangun ini dan itu, saya akan bantu fakir miskin, saya akan sekolahkan orang-orang yang ingin sekolah di pesantren, misalnya. Kaya silakan, tapi jangan lalai, itu saja. Bukan, Islam tidak melarang kita kaya. Islam tidak melarang kita kaya. Namun Islam menyuruh kita untuk beramal dengan kekayaan itu. Artinya boleh. Memang Allah tidak memerintahkan juga untuk kaya. Tidak ada perintah, ayo kayakan diri, gak ada. Kalau Allah perintah, ayo beramal dengan harta, iya. Tapi kalau perintah untuk kaya, tidak ada. Justru yang ada perintahnya, jangan kejar dunia. Maksudnya jadi ekornya dunia. Mati-matian dunia, akhirat tidak dapat. Maka konsep yang pertama tadi adalah supaya kita bukan pengekornya dunia, bukan budaknya dunia. Konsep pertamanya adalah cari akhirat, jangan lupa dunia. Cari akhirat, jangan lupa dunia. Silakan berikhtiar, silakan Anda kerja, silakan Anda usaha, silakan Anda berbisnis. Tapi caranya halal, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatkan semua harta yang engkau dapatkan itu lillahi ta'ala. Ingat, nanti di yaumil mahsyar, ketika kita di hari kiamat, kita semua akan dikumpulkan dan satu-satu akan ditanya, hartamu dari mana kau dapat dan untuk apa kau gunakan? Itu saja pertanyaannya. Ya, itu saja tentang harta. Min aina tasabta, ya, wa fi aina aw fi ma anfaqta. Dari mana kau dapat dan untuk apa kau gunakan? Jadi jangan bilang, oh harta saya sesuka saya dong. Ya, nggak apa-apa. Silakan. Kita akan ditanya. Ya. Maka konsep hidup ini, ya, bukan berarti kita benar-benar tinggalkan dunia, tidak butuh dunia. Oh, itu juga salah. Itu juga salah. Para sahabat juga ada yang jadi pedagang hebat-hebat. Abdurrahman bin Auf, kaya luar biasa. Itu orang terkaya di Madinah. Kalau pulang dagang dari Syam, kota Madinah itu sampai gelap. Kenapa? Karena dia pulang dengan kendaraan yang banyak, sampai onta-onta itu kuda memacu padang pasir, pasir itu berdebu naik. Saking banyaknya harta dia. Dibawa dengan onta-onta, dengan keledai-keledai dari sana tuh. Bawa harta. Abdurrahman bin Auf, sahabat kaya dan dermawan. Uthman bin Affan, sahabat kaya dan dermawan. Abu Bakar As-Siddiq sederhana tapi dermawan. Umar bin Khattab gak kaya tapi tidak sedermawan Abu Bakar.
Abu Bakar lebih dermawan, tapi tetap dermawan. Ya, silakan ya, beramal, harta cari silakan, tapi jangan lupa niatkan untuk sedekah, untuk bantu, untuk pokoknya berbagi kebaikan. Ya, jadi jangan bingung, jangan tinggalkan dunia, bahaya. Jangan, Rasulullah, Allah cuma bilang jangan lupa, itu saja. Tapi kita juga harus ingat, kalau kita bicara tentang dunia, Allah dan Rasulnya tidak pernah memuji dunia. Allah tidak pernah memuji harta. Rasulullah tidak pernah memuji harta. Bahkan Rasulullah gambarkan dalam hadis, dunia ini bukan cuma harta saja, dunia ini tidak lebih dari seekor nyamuk. Siapa yang mau dapat satu ekor nyamuk? Ada yang mau satu ekor nyamuk? Satu kresek pun tidak ada yang mau. Mau buat apa, Ustaz? Keripik, Ustaz. Kalau laron masih laku, nyamuk. Laron kalau di Jawa itu di sana dibikin keripik. Mohon maaf ya. Loh iya, tapi enak loh. Ada yang pernah makan? Anak nggak berani makan keripik laron. Kalau laron masih laku, nyamuk. Antum dikasih satu kresek, satu karung, gak ada yang mau. Mau buat apa? Nabi bilang seperti sehelai sayap nyamuk. Tidak sama. Bahkan dunia lebih kecil dari satu sayap nyamuk. Lebih kecil daripada satu sayap nyamuk. Lebih rendah. Itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Muslim. Hadisnya sahih. Lau kanatid dunya tu'adilu indallahi janaha ba'udah masaqa kafiran syarbata ma. Kalau seandainya dunia ini sama dengan satu sayap nyamuk di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh orang kafir tidak akan dikasih minum. Satu tekuk air pun tidak dikasih kepada orang kafir. Maksudnya apa? Karena dunia ini tidak sampai senilai dengan seekor nyamuk, maka orang kafir masih dikasih minum. Orang kafir masih dikasih rezeki. Selama orang kafir masih bisa makan, selama orang kafir masih bisa kaya, itu artinya dunia tidak lebih besar, lebih berharga daripada satu sayap nyamuk. Bahkan di dalam hadis yang lain digambarkan dunia itu lebih hina daripada seekor bangkai. Bangkai kambing itu, dunia lebih hina daripada itu. Siapa yang mau kambing somati dong kasih ke orang? Gak ada yang mau satu bangkai itu. Masih hidup saja. Itu Rasulullah bilang dalam hadis. Ketika Rasulullah berjalan di salah satu pasar kota Madinah, lalu dia melihat ada kambing yang ekornya sudah putus, telinganya sudah putus dan sudah jadi bangkai. Lalu dia bilang kepada sahabat-sahabatnya, siapa yang mau kambing ini? Kata para sahabat, ya Rasulullah, kalaupun dia masih hidup, kami tidak mau kambing kayak gitu. Kupingnya saja sudah putus, siapa yang mau? Gak laku. Sekarang nih sudah buntung telinganya jadi bangkai lagi, siapa yang mau? Gak ada yang mau. Maka Rasul bilang apa? Wallahi lad dunya ahwanu 'ala Allahi min hadhihi 'alaikum. Kata Rasulullah, dunia lebih hina daripada ini. Jadi kita kalau mau berebut sampai lupa Allah, kita berlomba sampai lupa Allah gara-gara dunia, itu yang bahaya.
Jadi kita ini kayak seakan berebut sayap seekor nyamuk atau berebut bangkai. Tapi bukan berarti kita tinggalkan dunia, bukan. Allah bilang tadi jangan lupa. Ya. Antum kalau misalnya lagi kuliah di kampung orang, biasanya orang tua kan rindu sama antum. Ketika dia rindu, dia telepon, "Nah, lagi ngapain?" Ya. "Oh, lagi olahraga." Apa kata ibunya? "Oh, jangan lupa jaga kesehatannya, jangan lupa jaga makanannya ya. Kamu sedang sakit mah loh, jadi jaga kesehatan." Biasanya diingatkan kayak gitu. Padahal yang seharusnya orang tua yang baik itu ngingatin anaknya, jangan lupa sholat. Iya kan? Ingat, jangan lupa sholat. Diingatkan, itu yang paling pertama. Walaupun sebenarnya kata-kata mengingatkan jangan lupa sholat itu sebenarnya juga kurang tepat. Karena seharusnya orang muslim itu sudah harus sholat. Kalau dunia boleh, jangan lupa duniamu. Ya. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Ingat sholat. Tapi jangan lupa kesehatannya dijaga. Harusnya gitu. Tapi malah dibalik, yang ditanya jangan lupa jaga kesehatan, sholatnya tidak ditanya. Harusnya ditanya gimana sholatnya, gimana bacaan Qurannya, gimana hafalannya. Itu yang ditanya pertama. Misalnya kalau anaknya misalnya lagi sekolah di kampung orang, terkhusus sekolah agama, begitu. Mudah-mudahan kita tetap semangat untuk mencari akhirat, bekal kita sampai nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi untuk dunia, kita bukan menjadi budaknya dunia. Ketika kita tidak dapat, sedih. Ketika kita tidak mencapainya, sakit hati. Disalahkan orang tuanya, disalahkan ibunya, bapaknya, temannya, pokoknya siapapun dia salahkan. Istri disalahkan, anak disalahkan. Mereka tidak salah. Memang bukan rezekimu itu. Kita harus sadar. Ketika misalnya kita sudah usaha cari ini, ikhtiar siang hari malam, tapi keuntungannya sedikit atau bahkan mungkin rugi, jangan bafeto, jangan caci maki, salahkan sana, salahkan sini, jangan. Apa yang kita ucapkan? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji hanya milik Allah atas segala kondisi. Kalau lagi susah jangan lupa ucapkan itu. Kalau lagi banyak, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya milik Allah yang karena nikmat-nikmatnya ibadah jadi sempurna. Jadi lu ingat Allah, banyak bersyukur. Tapi kalau pas lagi apes, kata orang Jawa, pas lagi tidak dapat, istri dicaci maki, gara-gara kamu ini ku. Ya. Jangan. Ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau belum dapat, ucapkan itu semua. Ya Allah, kita semua milik Engkau. Saya dan harta saya milik Engkau ya Allah. Kita akan kembali kepadamu ya Allah. Semua kita akan dikembalikan. Allah yang ngasih kok.
lillahi ma akhad wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in bi ajalin musamma. Allah yang ngasih, Allah juga yang ambil. Allah yang ngasih, Allah yang ambil. Kalau dikasih alhamdulillah, kalau diambil jangan bersedih, jangan marah. Kalau ditahan belum dikasih, jangan suudzon. Tetap baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Sekarang ada lagi pertanyaan toh? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya soal bagaimana hukumnya seseorang yang menjual barang, misalnya tanah begitu, menjual tanah lalu yang membeli itu dari uang kredit di bank, itu bagaimana hukumnya? Tidak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya tidak boleh. Uang riba ya haram. Terus uang ribanya diapakan? Kasih ke orang-orang bikin fasilitas umum. Selesai. Nggak boleh buat keuntungan sendiri. Nggak boleh untuk dinikmati sendiri karena ancamannya berat. Riba haram, dan yang haram itu diancam neraka. Rasulullah mengatakan, kullu lahmin nabata min haramin fannaru awla bihi. Setiap daging yang bertumbuh dari hasil yang haram, neraka tempatnya. Sudah haram, doa terancam tidak dikabulkan. Itu makan yang haram. Ibadah jadi malas. Anda makan yang haram, jangan harap Anda mau semangat ibadah. Malas. Itu pengaruh dosa. Itu pengaruh konsumsi haram. Maka hati-hati. Jadi sekali bilang haram, haram. Tidak boleh. Jangan Anda tawar-menawar. Ya. Semua pemanfaatan harta riba tidak boleh, kecuali ini pun, mohon maaf, para ulama cuma menyarankan, sudah bikin untuk fasilitas umum. Hukum asalnya tidak boleh dimanfaatkan. Harta riba buang. Alhamdulillah tidak pernah transaksi riba. Mudah-mudahan Allah jauhkan ya Rabb. Ya. Jangan sampai pinjam uang 100 juta, bayar tiap bulan 1 juta, 1 juta. Iya memang ringan, tapi itu harta tidak berkah. Allah murka sama kita. Bukan masalah ini bisa mudahnya bagi kita dapat uang banyak kemudian dicicil pelan-pelan. Bukan itu. Anda lihat ini berkah atau tidak, dimurkai sama Allah. Doa bisa terancam terhalang. Besar dengan harta haram, neraka tempatnya. Orang pemakan riba nanti di neraka sana tuh, ketika dia mau lari keluar dari sungai yang penuh dengan darah, sungai darah, dia dilempar di dalam sungai darah. Ketika dia mau keluar, malaikat susiap dengan batu besar. Anak keluar dia bagi penganak. Jadi jangan main-main. Tobat sudah tobat. Pokoknya rentenir kamari dia bafoya, saya tak mau. Dia bilang, oh ini DP bunga berapa? Karena dia bilang bunga jadi tanya, oh bunga. Tapi kalau dia bilang riba, tak ada yang mau. Oh ini DP riba begini, riba. Karena dia bilang bahasanya bunga jadi indah. Oh bunga ya. Jadi enak didengar. Tapi kalau dia bilang riba, pasti antum takut. Karena riba itu haram. Dalam hadis tidak ada Rasulullah bilang bunga haram. Yang Rasulullah bilang riba haram. Karena ada bunga matahari, ada bunga melati, ada bunga mawar, ada bunga desa. Ya. Kalau itu sih indah. Tapi kalau bunga riba, nah itu haram. Baik, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta. Masih ada?
Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau menindaklanjuti dengan pertanyaan tadi. Ya. Bagaimana seandainya dulu sebelum kita mengenal apa sih sebenarnya riba itu, kita semacam saya terus terang saya pernah bergelut dari riba. Alhamdulillah dari dalam saya itu sudah lepas dan saya selalu tidak akan mengulangi kembali. Tapi apakah harta yang pernah saya dapatkan dengan berkredit yang lalu-lalu itu bagaimana hukumnya? Nah, waktu itu pemahaman saya tentang riba itu yang dianggap riba itu orang yang meminjamnya, dipinjamkan bukan riba. Waktu itu, iya. Waktu itu, jadi saya pinjam ke bank waktu itu ya kebutuhan banyak. Iya. Alhamdulillah setelah saya memahami riba itu yang bagaimana saya berusaha untuk beberapa saya itu ditanyakan harta yang saya miliki dari uang yang lalu ini yang saya tidak mungkin untuk masuk tentang riba bagaimana hukumnya? Kalau Anda belum tahu dan memang sudah terlanjur, maka ini insya Allah mudah-mudahan Allah maafkan karena kita sudah tobat. Sama juga dengan orang-orang kafir musyrikin dahulu. Ketika sahabat-sahabat mereka masuk Islam, mereka tanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang dulu mereka masih musyrik juga pernah berbuat kebaikan, dan kita tahu di zaman jahiliyah ketika kaum musyrikin biasa bertransaksi riba, makan haram, itu biasa, ya, itu biasa. Namun ketika mereka sudah masuk Islam, mereka tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dulu kami di zaman masih kafir, kami pernah berbuat kebaikan. Apakah kebaikan kami ini dicatat sebagai pahala kebaikan ketika sudah masuk Islam? Maka Rasulullah mengatakan, man ahsana fil islami man ahsana fil islami, ya Allah saya lupa hadisnya. Hadisnya riwayat Imam Muslim yang artinya bahwasanya siapa yang masuk Islam dan dia bertobat, dia tinggalkan semua yang dia pernah lakukan di zaman jahiliyah sebelum dia masuk Islam atau sebelum dia tahu tentang hukum halal haram, maka ketika dia sudah masuk Islam dan Islamnya bagus, dia sudah tidak kembali lagi kepada yang sebelumnya, maka dia akan dikasih pahala apabila dia berbuat kebaikan sebelumnya, dan dosa yang sebelumnya tidak dianggap sebagai dosa, sudah dihapus, sudah diterima tobatnya, sehingga tidak dihukum dengan dosa itu, sudah tidak akan dihukum dengan dosa itu. Tapi kalau dia setelah masuk Islam dia balik lagi, atau setelah dia tahu lalu dia berbuat lagi, maka kata Rasulullah dia akan dihukum dari mulai dosa yang pertama sampai yang terakhir. Ya, ukhidha min awwalin ila akhir. Dia akan dihukum dari yang pertama sampai yang terakhir. Hadis riwayat Imam Muslim. Saya lupa lafadznya tapi maknanya seperti itu. Maka seperti contoh praktek ini misalnya riba, kita sebelumnya belum tahu, lalu kita sudah makannya, sudah kita pakai, maka ketika kita sudah tobat dan baru sadar ini haram, maka yang sebelumnya mudah-mudahan Allah maafkan. Beda dengan orang yang sudah tahu lalu dia mau coba-coba, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Ustadz kalau begitu, kalau belum tahu dia bagai sabaran tak apa-apa. Bagai sabaran lah ngana mati pas bikin dosa ngana hancur. Ya. Alhamdulillah Allah masih sayang ke kita sehingga Allah berikan umur, Allah kasih hidayah. Bersyukur, jangan minta-minta. Kalau begitu lebih baik tak tahu ya Ustadz ya. Ini jangan. Justru belajar terus. Ketika tidak tahu dan bikin, lalu Allah cabut nyawa kita dalam keadaan berbuat maksiat, itu bahaya. Jadi insya Allah yang seperti ini, ketika kita belum tahu, Allah maafkan. Seperti orang-orang dulu jahiliyah, orang para sahabat yang masuk Islam, mereka juga biasa berbuat dosa maksiat. Mereka berzina, minum khamr, makan riba, itu biasa. Ribanya jahiliyah itu berlipat-lipat. Denda bagi mereka yang tidak bayar tepat waktu. Jadi ngolor atau molor setorannya denda. Itu sampai sekarang masih ada. Itu riba jahiliyah. Orang jahiliyah juga begitu. Tidak tepat waktu tambah denda. Itu riba jahiliyah.
Tidak ada bunga tapi ada dendanya. Itu juga riba. Riba ada dua, riba fadl sama riba nasi'ah. Riba fadl itu adalah pinjam 100 juta, bunganya 150 juta. Itu riba fadl. Ada yang kedua riba nasi'ah, riba penangguhan, karena terlambat bayar dapat denda. Itu riba jahiliyah juga. Nggak boleh. Sampai sekarang masih ada. Ini diantara perkara-perkara jahiliyah yang masih ada di zaman sekarang. Ya. Kalau sudah tobat, jangan balik lagi. Tapi kalau belum tahu, mudah-mudahan Allah maafkan. Itu husnudzon kita kepada Allah. Tetap yakin setiap dosa Allah akan ampuni, Allah maafkan selama kita bertobat. Jangankan riba, syirik, dosa terbesar itu pun kalau kita tobat Allah maafkan. Tapi jangan balik ya, sekali lagi jangan balik-balik lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.